Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan-bosan saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis dengan judul Kisah Asmara dengan Ratu Jin. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai. Semenjak si bapak menyusul ibunya menghadap sang pencipta, Daud yang sebatang kara terpaksa harus hidup bersama Paman Hardi yang merupakan adik kandung dari sang ibu. Namun itu tidak berlangsung lama. Daud sebagai anak laki-laki bertekad untuk mandiri. Ia merasa sungkan bila harus berlama-lama bergantung dengan pamannya. Hal itu membuatnya berpamitan meninggalkan kampung dengan tujuan mencari kesuksesan di kota. Sebagai bekal ia pun menjual perkebunan peninggalan kedua orang tuanya. Untuk rumah yang masih berdiri kokoh ia titipkan pada sang paman agar mau merawat dan menjaga, termasuk pula sepetak lahan persawahan. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang buruk, pesan sang paman saat Daud bersiap meninggalkan kampung halaman. Dan tersenyum, meski dengan mata berkaca-kaca, ia berpesan juga ke Paman Hardi agar mau mengurus makam orang tuanya. Nasib mujur berpihak pada Daud. Sesampainya di kota, dia yang memiliki bakat alami dalam hal seni, ikut seorang mandor dalam pengerjaan taman. Melihat desain serta ide kreatif Daud, akhirnya Daud pun dijadikan ketua tim setiap kali ada permintaan pengerjaan taman. Dari situ nama Daud semakin dikenal di kalangan para tata tanam. Ia pun mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan cepat. Dan seiring berjalannya waktu, ia telah berdiri sendiri tanpa ikut orang lain. Job yang susul menyusul membuatnya mengambil beberapa pekerja yang bisa dipercaya, sehingga kini Daud hanya sebagai desain grafis dan meninjau jika ada yang keliru. Daud akhirnya dapat merasa puas dengan pencapaiannya. Namun ada satu hal yang kurang dalam hidup Daud, mungkin karena kesibukannya, sampai-sampai ia belum mempunyai pasangan hidup. Beberapa kali pamannya menjodohkan dengan gadis kampung. Entah mengapa selalu terjadi ganjalan yang berakhir kegagalan. Tidak sedikit pun perempuan kota yang mendekati Daud. Tapi jika sudah bicara tentang masa depan, mereka memilih mundur dengan alasan tidak jelas. Daud belum juga mendapatkan kekasih di usia yang semakin tua. Harta yang melimpah ternyata tidak mampu membantunya. Karena kesedihan yang berkepanjangan membuat Daud sering termenung dan sering mendatangi tempat-tempat sepi untuk menenangkan diri. Ia melihat perjalanan hidup yang telah ia lalui. Baginya sangatlah aneh dan mustahil jika tidak ada perempuan yang layak mencinta dan dicintai. Karena hampir semua kesempurnaan dimiliki Daud. Fisik yang termasuk cukup tampan dan berwibawa, apalagi jika menyangkut harta benda, apapun mampu dibeli. Ia terus berpikir di mana letak kekurangannya, sehingga para wanita memilih menolak jika hendak dilamar. Pernah ia bertanya pada Paman Hardi tentang masa lalu keluarga besarnya. Tapi menurut Paman Hardi, pendahulunya baik-baik saja, baik dari garis silsilahnya sang ayah maupun ibunya. Sang paman pun menyarankan agar ia menemui orang pintar atau seorang ustadz untuk dijadikan guru spiritual. Tujuannya tentu bukan itu saja, tapi yang utama adalah demi mendapatkan pasangan hidup yang diidamkan. Sebenarnya Daud ingin mengikuti saran sang paman, namun benturan waktu membuatnya belum juga mencari seorang guru. Pagi itu Daud hendak melihat lokasi di sebuah villa di sisi puncak sebuah pegunungan. Ia terpaksa pergi sendirian karena orang-orang kepercayaannya masih sibuk di lokasi yang lain. Dan terpaksa pula Daud harus menyetir sendiri ke sana.
Memang banyak memakan waktu, namun Daud tampaknya senang dengan pemandangan yang masih kelihatan asri. Namun ternyata tempatnya cukup jauh sekali. Ia harus masuk ke pelosok desa, hingga mobilnya tidak bisa menuju titik lokasi. Ia pun terpaksa berjalan kaki dengan bertanya pada warga, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menemukan lokasi tersebut. "Hati-hati ya mas," ucap salah seorang warga setelah menunjukkan lokasi yang dituju. Daud hanya tersenyum sambil berucap, "Terima kasih," lalu melanjutkan perjalanannya. Ia genggam erat-erat denah lokasi yang diberikan oleh seorang pelanggannya. Setelah menyusuri lahan warga dan telah masuk jauh ke area hutan, Daud dikejutkan dengan suara riuh pesta yang terdengar sangat nyaring. Ia yang merasa penasaran akhirnya berbelok haluan, lalu mendekati suara yang semakin lama terdengar semakin keras, hingga tampak dari kejauhan sekawanan orang sedang berpesta. Daud hanya bergumam di dalam hati, bagaimana bisa di tengah hutan seperti ini ada orang yang sedang mengadakan pesta. Apalagi ini jauh dari pemukiman warga, bahkan tidak ada rumah di sekitar. Saat masih diliputi tanda tanya besar, ia dikejutkan dengan teriakan seorang gadis yang tertuju padanya. Gadis jelita yang terlihat dalam pesta pora tersebut melambaikan tangan, pertanda memanggilnya. Sejenak Daud meyakinkan diri kalau memang dirinya yang dipanggil. Daud pun celingukan ke kiri dan ke kanan saat yakin bahwa tidak ada orang lain yang dipanggilnya selain dirinya. Dengan perasaan cukup senang, ia pun mendekat. Daud langsung disambut rombongan dengan makanan dan minuman. Ia merasa sedikit gemetar ketika gadis itu duduk di sampingnya. Mereka pun memulai percakapan dan saling bersenda gurau, layaknya orang yang pernah jatuh cinta. Apalagi gadis cantik itu ramah, senyum padanya. Daud pun memperkenalkan diri, namun gadis itu tidaklah memberitahu namanya. Ia meminta kepada Daud agar memanggilnya dengan nama yang menurut Daud adalah nama yang indah. Daud tidak pernah merasakan sebahagia ini sebelumnya. Rasa cinta yang pernah dirasakan pada gadis lain waktu dulu tidaklah sebesar cintanya pada gadis jelita. Dalam hitungan detik cinta itu merasa begitu dahsyat. "Bagaimana kalau kupanggil Jelta?" ucap Daud dengan berbunga-bunga. Gadis cantik itu menyukai nama yang diberikan Daud tersebut. Namun sayang, pertemuan mereka tidak bertahan lama. Setelah semua perlengkapan pesta dibereskan, tampak seorang pria mendekati Jelita, lalu berbisik di telinganya. Entahlah, Daud tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dibisikkan. Yang jelas Jelita langsung pamit pada Daud untuk pergi beserta rombongannya. "Aku pasti akan kembali untuk menemuimu mas, walau dalam mimpi," janji Jelita sebelum benar-benar meninggalkan Daud. Tampak mereka sangat tergesa-gesa sekali, sehingga Daud belum sempat menanyakan apapun. Langkah mereka juga terlalu cepat, yang dalam sekejap mata telah menghilang dalam pandangan. Daud yang terjebak dalam cinta mencoba untuk mengejar. Ia beranggapan bahwa mereka masih berada di sekitar. Barangkali juga mobil mereka berada tidak jauh dari tempatnya berpesta. Daud pun terus mencari, namun mereka lenyap bagai ditelan bumi. Daud rasanya menyesal sekali karena tidak meminta alamat pada Jelita. Akhirnya Daud kembali ke area mobil yang ia parkirkan. Setelah selesai dengan urusannya, yang ternyata lokasi villa tersebut tidak jauh dari tempat di mana rombongan Jelita melakukan pesta. "Gimana mas? Aman? Atau ada yang mengganggu?" ucap warga yang ia mintai tanya sebelumnya. Seakan warga tersebut tahu dengan apa yang ditemui Daud di hutan. Mungkin juga warga sekitar mempunyai kisahnya tersendiri yang belum diketahui oleh Daud. Namun lagi dan lagi Daud hanya membalas dengan senyuman dan berlalu pergi menaiki mobilnya. Sesampainya di rumah, Daud langsung membanting badannya di sofa karena perjalanan yang melelahkan.
Baru sebentar merebahkan badan, ponsel yang digenggamnya berdering. Yang ternyata si pemilik villa yang menelpon ia ingin memastikan keputusan Daud. Tampaknya Daud masih perlu waktu untuk memutuskan. Ia pun meminta waktu sehari untuk memikirkan job tersebut. Beberapa menit saat telepon sudah ditutup, lelah di badannya membuat ia terlelap benar-benar pulas sekali. Ia tidur sampai lupa menutup pintu utama rumahnya. Mas, Mas. Suara lembut jelita membuat Daud terbangun dengan gelagapan. Ia terkejut sekali. Di depannya ada sosok wanita yang sangat cantik sekali, dengan memakai gaun putih bersih. Sosok wanita itu tidak lain adalah Jelita. Daud pun mengira bahwa ini adalah mimpi semata. Namun ia tersadar penuh dan ini bukanlah sebuah mimpi. Jelita memang berada di hadapannya. Tapi bagaimana bisa terjadi kalau ini bukanlah mimpi? Begitulah hati Daud diliputi pertanyaan. Bagaimana bisa kamu sampai ke rumahku, Jelita? Pertanyaan itu dijawab Jelita dengan suara lembut bahwa ia mengikuti Daud sedari tadi. Setelah jawaban itu terlontar, Daud benar-benar kaget dan merinding ketika melihat Jelita melayang. Gadis cantik itu mengelilingi kamarnya untuk melihat seisi kamar. Daud langsung beranggapan bahwa Jelita bukanlah manusia. Sejenak kemudian Jelita kembali duduk di depan Daud. Seketika itu ia memberitahu tentang siapa jati dirinya, yang ternyata Jelita adalah ratu dari bangsa jin di hutan yang dilalui Daud. Jelita juga tahu bahwa Daud adalah pemuda yang kesepian. Jelita pun memberitahukan tentang rasa cinta yang dimilikinya terhadap Daud. Mendengar ungkapan itu, Daud menjadi bimbang karena jujur saja ia juga sangat mencintai Jelita. Namun gadis itu bukanlah manusia. Di tengah kebimbangan itu, Jelita berpamitan untuk kembali ke alamnya. Sebelum benar-benar pergi, ia meninggalkan pesan pada Daud bahwa untuk bisa bertemu dengannya lagi, maka harus ada syarat khusus yang harus dilakukan, yakni menyiapkan sesajen dengan niat mengundang dirinya. Daud hanya diam, terpaku. Sama sekali ia tidak pernah menyangka jika akan datang waktu seperti ini di dalam hidupnya, yaitu sebuah pilihan yang sulit. Tapi dia sudah terlanjur mencintai Jelita. Keesokan hari Daud menerima tawaran pemilik villa. Namun secara mengejutkan, sehari sebelum pengerjaan, proyek tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas oleh si pemilik villa yang bernama Sudiro. Dan justru pemilik villa tersebut malah berniat menjual villanya. Daud yang merasa tertarik karena berdekatan dengan kawasan Jelita, tanpa pikir panjang, langsung menanyakan tentang pembeli dari villa tersebut. Dan saat diberitahu kalau belum ada calon pembeli, Daud pun langsung menyatakan kalau ia bersedia membeli. Setelah melalui tawar-menawar harga, pada akhirnya Daud dapat menjadi pemilik sah villa tersebut. Daud merasa sangat senang. Di sanalah ia berniat menemui Jelita. Rasanya ia sudah menemukan pujaan hati, walau bukan manusia. Wanita yang ia anggap cantik luar biasa, yang selalu menjelma di setiap gerakannya. Sungguh cinta itu tidak dapat disangka lagi. Jelita memang ditakdirkan untuk dirinya. Begitulah pikirannya selalu menderah. Sore beranjak naik. Setelah menemui warga sekitar untuk meminta izin membuat jalan agar sampai ke villa, supaya tidak berjalan kaki lagi dan mobil bisa langsung sampai ke sana. Daud segera menyiapkan berbagai macam sesajen sebagai syarat menemui Jelita sang ratu jin. Setelah semua lengkap, dirinya tinggal menunggu waktu yang pas untuk memanggil jin itu. Sambil menunggu malam tiba, ia menyendiri di bawah pohon yang rindang seperti biasanya. Ia pun termenung sendiri sejenak dan mengecek ponsel. Namun tidak ada sinyal sama sekali.
Dalam kesendirian itu ia dikejutkan dengan datangnya suara telapak kaki hewan diiringi dengan bunyi gemerincing lonceng. Suara yang semula di kejauhan itu semakin mendekati dirinya, yang ia pun tertegun dengan apa yang disaksikan. Tampak seorang wanita sangat cantik menaiki kereta kencana, bak putri raja yang tidak lain itu adalah Jelita. Dengan didampingi para penjaganya, dengan gemulai nan anggun, Jelita turun perlahan dari kereta tersebut. Disusul kemudian para penjaga, memberinya hormat padanya, lalu beranjak pergi. Rupanya mereka hanya mengantarkan Jelita saja. Daud seperti terus tidak percaya bahwa ini adalah nyata. Ketika Jelita tersenyum manis padanya, hingga mereka pun saling mengungkapkan kesediaan sebagai sepasang kekasih. Janji-janji manis pun terucap dari bibir Daud yang telah dibutakan oleh cinta. Ia lupa bahwa alam mereka tidaklah sama. Hingga terjadilah persetubuhan di antara kedua sejoli itu. Daud bahkan tidak memikirkan tentang resiko yang akan dihadapi nantinya. Yang jelas Daud sudah terbuai oleh kecantikan Ratu Jin tersebut. Tidak terasa setelah malam yang terasa panjang itu, pagi pun datang kembali. Daud yang sudah terbangun merasakan heran saat menemui dirinya berada di tengah hutan. Ia pun menyambar baju dan lekas memakainya. Ia mulai mengenali tempat tersebut, yakni tempat pertama kali ia bertemu dengan Jelita. Di sanalah dulu ia membaur dalam pesta para jin. Namun tidak terlihat keberadaan Jelita di sekitar. Daud berpikir kalau gadis pujaannya itu sudah pergi sewaktu ia terlelap. Bahkan Jelita pun tidak berpamitan terlebih dahulu. Daud menghela nafas panjang. Ia pun meninggalkan lokasi tersebut. Namun ia merasa sangat berbahagia jika mengingat kejadian semalam. Sebuah percintaan yang membuatnya selalu merindukan sosok Jelita. Namun seketika lamunan Daud buyar saat ia disapa oleh salah seorang warga. "Maaf Pak, sebaiknya hindari tempat ini, bahaya," ujar warga tersebut memperingatkan. Warga itu memberikan alasan bahwa di sana merupakan tempat para jin berkumpul. Jika sudah menjadi bagian dari mereka, maka akan sulit untuk hidup dengan tenang kembali, karena bangsa jin itu menyesatkan. Warga itu juga menceritakan bahwa beberapa kali pernah ada kejadian mengenaskan, yaitu warga menemui orang yang meninggal dengan tubuh telanjang dan kurus kering, tinggal tulang, dan di beberapa bagian tubuhnya tampak memar. Bahkan ada yang dimakan belatung. Daud mendengarkan ucapan warga itu, namun ia tidak menggubrisnya, mungkin karena tengah dilanda cinta, sehingga apapun yang dibicarakan orang lain dianggapnya sebagai angin lewat saja. Hari beranjak larut, namun Daud masih betah berada di villa, meski beberapa kali orang kepercayaannya datang untuk meminta agar ia mengecek pekerjaan yang sudah selesai sebagian. Namun Daud yang sudah terlena dengan api asmara menyuruh agar semua pekerjaannya dilanjutkan. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu hasilnya tanpa datang mengecek pekerjaan. Perubahan sikap itu membuat para pekerja merasa aneh. Ditambah lagi wajah Daud yang semula berseri ini menjadi layu, seperti orang yang capek dan kurang tidur. Namun mereka hanya bergumam dalam hati saja. Tanpa sepengetahuan mereka, hubungan dua dunia terus berlanjut di setiap malam. Hubungan layaknya suami istri terus terjadi. Dan jika pagi datang, Jelita sudah hilang tanpa berpamitan. Daud juga menemukan dirinya berada di hutan yang sama ketika ia terbangun. Hingga suatu malam menjadi awal petaka bagi Daud. Jelita yang biasanya datang seorang diri dengan diantar para pengawalnya, kali ini datang membawa 3 anak jin yang berbentuk aneh. Jelita pun memberitahukan bahwa ketiganya adalah anak-anak hasil dari hubungan mereka. Daud benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah anak-anaknya. Ia tidak percaya
jika antara jin dan manusia bisa menghasilkan seorang anak. Mana mungkin mereka anak-anakku? Ucap Daud merasa tidak yakin. Rupanya perkataan Daud tersebut membuat Jelita sakit hati dan marah. Sang ratu jin itu pun tidak terima. Malam itu Jelita tidak melakukan hal yang berbahaya bagi Daud. Tapi Jelita menyimpan kemarahan yang sangat besar. Sengaja ia tidak menyakiti Daud karena ia menikmati kebersamaannya bersama. Karena selama ini Daud tidak seperti orang lain yang melakukan hubungan dengannya, yaitu melakukan hubungan demi sesuatu embel-embel yang diinginkan, bukan atas dasar cinta seperti Daud. Jelita pun menghilang dari pandangan dan lenyap tidak kembali. Jelita tidak menghiraukan Daud yang terus berteriak memanggil sembari meminta maaf. Merasa sia-sia, Daud terduduk sembari menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tentu saja tidak mungkin jika ia mengasuh anak-anak itu. Pastilah akan menjadi bahan cemoohan orang. Apalagi rupa anak-anak itu tidaklah seperti manusia wajar. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan villa. Ia akan menjauh dari tempat Jelita dan berniat menjernihkan pikiran di rumah. Sesampainya di parkiran mobil, tampak warga tengah memperhatikan Daud. Meskipun hari menjelang tengah malam, namun apa yang dialami oleh Daud, mereka juga sering melihat Daud dari kejauhan. Secara bersembunyi-sembunyi, tampaknya mereka tahu bahwa Daud sedang diganggu oleh ratu jin. Jam segini mau kemana, Mas? Tanya salah seorang warga pada Daud. Dengan agak linglung, Daud terdiam sejenak dan baru menjawab setelah beberapa saat. Setelah mobil melaju, warga yang merasa khawatir berdiskusi untuk melakukan yang terbaik. Mereka hanya tidak mau jika kejadian yang sama terulang lagi. Mereka yang melihat keadaan Daud masih baik-baik saja merasa yakin jika masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Di antara mereka juga saling melempar tanda tanya. Mengapa Daud masih diberi kesempatan hidup? Tidak seperti para pemuda lainnya yang dihabisi oleh ratu jin dengan sadis. Mereka iba, mereka memutuskan untuk memberitahu keluarga ataupun teman dekat Daud. Setelah melakukan perundingan, para warga itu pun bersepakat meminta seseorang untuk menemui keberadaan Daud di esok hari. Sementara itu sepanjang perjalanan pulang, Daud merasa ada yang mengikuti. Beberapa kali ia mendengar suara gaduh anak-anak bermain di jok belakang, tapi tidak terlihat siapapun berada di jok belakangnya. Ia yang merasakan ada kejanggalan akhirnya memutuskan tancap gas. Ia ingin secepatnya sampai ke rumah. Ketika sampai di sebuah tikungan, ia dikejutkan dengan seekor domba yang melintas. Sungguh suatu hal yang aneh. Hewan itu muncul di malam hari dan di tempat yang jauh dari pemukiman. Seketika itu pula Daud membanting setir hingga oleng ke kanan. Beruntung mobil tidak ada yang menyimpang, namun kecelakaan tetap tidak bisa dihindari. Mobilnya terguling masuk dalam parit cukup dalam. Daud hanya bisa berteriak kencang bersamaan dengan suara kaca pecah. Dan setelah itu, hanya suara klakson mobil yang terdengar tanpa henti. Di luar ruang rumah sakit, Paman Hardi berbincang dengan seseorang yang tidak lain adalah seorang warga dari Villa Daud berada. Perbincangan yang menyangkut keselamatan Daud itu terlihat sangat serius. Sedangkan di dalam ruangan, Daud masih terbaring lemah dengan perban di kepala. Meski mobilnya hancur, namun Daud masih terselamatkan. Karena beruntung, malam saat kejadian ada mobil truk yang melintas setelah beberapa detik Daud mengalami kecelakaan. Sehingga dengan segera sopir dan kernet menolongnya. Jika terlambat beberapa menit saja, mungkin ia akan kehilangan nyawa. Apakah cerita itu benar, Daud? Paman Hardi segera masuk dan bertanya pada Daud saat warga tersebut pamit pulang. Tampaknya ia tidak sabar menunggu, sehingga tidak memperdulikan kondisi Daud yang masih kesakitan. Meski begitu, Daud tetap menjawab dengan jujur tentang hubungannya dengan Jelita, si ratu jin.
Dia juga memberitahu Paman Hardi bahwa saat sebelumnya pingsan, dikala terjadi kecelakaan, anak-anak yang mengaku sebagai anaknya menampakkan diri di jok belakang. Salah satu dari mereka berkata, jika Daud tidak memberinya makan, maka kejadian buruk akan selalu ia temui. Mendengar hal itu, Paman Hardi terdiam. Kisah yang tadi diceritakan oleh warga seketika melintas di benaknya. Ia merasa ngeri jika apa yang menimpa beberapa orang di kawasan tersebut juga akan menimpa Daud. Sejenak kemudian Paman Hardi menyuruh Daud beristirahat dan fokus pada pemulihan, baru nanti mencari jalan keluar yang terbaik. Daud kembali pejamkan mata dan rupanya pengaruh obat membuatnya sangat mengantuk, sehingga ia pun terlelap. Disusul kemudian ia bermimpi ditemui jelita. Namun kali ini Ratu Jin itu tidak menunjukkan wajah yang penuh kasih. Namun raut mukanya menjadi wujud menyeramkan dan dipenuhi amarah. Jelita mengancam bahwa ia akan mencelakai siapa saja perempuan yang dekat dengan Daud. Sosok itu telah menguasai jiwa Daud, dan begitu pun dengan anak-anaknya mereka. Sebelum pergi, Jelita juga memberitahu bahwa ia akan kembali seperti yang dikenal Daud jika Daud sudah bisa menerima anak-anak hubungan mereka. Daud yang terbangun dengan dada yang berdetak kencang merasa ketakutan dengan ancaman Jelita. Ia benar-benar terbebani dengan semua ini. Paman Hardi yang melihat itu semakin cemas dan khawatir. Segera ia berpikir keras untuk menyelamatkan Daud dari segala keburukan. Setelah sembuh, Daud merasa masih diikuti anak-anak jin. Beberapa kali ia melihat penampakan mereka berada di salah satu kamar rumah. Di kamar itulah ketika sosok anak menyeramkan itu meminta agar disediakan makanan. Dan memang selama Daud mengabaikan permintaan itu, kesialan selalu menimpa dirinya. Hanya saja yang ia temui masihlah kesialan-kesialan kecil yang tidak menyangkut nyawa, seperti kecelakaan mobil waktu itu. Daud yang semakin was-was mengajak Paman Hardi, mengajak seorang spiritualis yang dari orang pintar itu. Sebagai langkah awal, ia disuruh menikah dengan orang siapa saja. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman dari para jin tersebut. Sebenarnya Daud takut akan keselamatan pasangannya nanti. Ia masih ingat jelas mimpi yang pernah dialami, yakni tentang ancaman Jelita untuk mencelakai siapa saja perempuan yang dekat dengan Daud. Namun orang pintar tersebut meyakinkan bahwa ia mampu mengalahkan ancaman tersebut. Dan jalan mengusirnya adalah dengan menikahi sesama manusia. Meski berat, Daud tetap menyanggupi syarat tersebut. Yang membuat dia semakin yakin adalah orang pintar itu sudah dikenal memiliki ilmu kebatinan yang mumpuni. Bahkan anak-anak jin itu juga sudah diusir menjauh dari rumah Daud. Pada akhirnya setelah mendapatkan wanita yang dinikahkan dengan Daud tanpa menunggu waktu lama, proses pernikahan pun segera dilaksanakan. Daud melangsungkan proses pernikahan. Perempuan yang sah menjadi miliknya adalah Ani, seorang janda yang memiliki satu anak. Namun kebahagiaan itu hanya sekejap saja. Apa yang dikhawatirkan Daud benar-benar terjadi. Saat kepulangan dari KUA, tepat setelah acara pernikahan selesai digelar, kecelakaan maut terjadi. Mobil pengantar pengantin mengalami remblong, sehingga mengakibatkan Ani meninggal dunia. Kejadian yang dialami Daud benar-benar terlihat tidak masuk akal. Di waktu yang bersamaan pula, orang pintar yang menjamin keselamatan Daud juga mengalami hal buruk. Lelaki parubaya itu mendadak sesak nafas dan kini dilarikan ke rumah sakit. Meski nyawanya tertolong, namun indera pendengaran dan indera penglihatannya bermasalah tanpa sebab. Selain itu, nada bicaranya juga lemah. Daud sulit melihat itu semua. Daud merasa yakin bahwa Jelita tidak main-main dengan ancamannya. Setelah sudah 7 hari kematian Ani berlalu, kondisi Daud terlihat semakin terganggu.
Daud seperti orang gila yang ketakutan. Setiap kali diajak bicara, ia selalu mengira bahwa ia akan mencelakai orang yang mengajaknya berbicara padanya. Paman Hardi tentu saja bingung dengan kondisi keponakannya itu. Merasa yakin bahwa sudah diganggu jin, ia pun mencari informasi seorang ustadz yang biasa melakukan pengobatan non-medis. Namun yang didapat adalah seorang laki-laki spiritualis. Beliau adalah Mbah Sumarlan, atau biasa dipanggil Mbah Lan. Meski bukan seorang ustadz, namun sosok Mbah Lan sangat paham dengan agama. Maklumlah, beliau merupakan seorang lulusan Universitas Agama Islam. Keilmuan yang dipergunakan juga tidak menyimpang dari syariat agama, meskipun kebanyakan keilmuannya adalah kejawen tulen. Tidak ada cara lain membawa Daud selain mengikat tangan dan kakinya supaya tidak berontak. Daud selalu saja berteriak untuk tidak membunuhnya, hingga tibalah di kediaman Mbah Lan. Bersama 3 warga yang ikut serta, Paman Hardi membantu membopong Daud masuk ke dalam rumah. Sebelum melakukan ritual pengobatan, terlebih dulu sang spiritual melihat jauh diri Daud. Menurut beliau, selama ini Daud telah dipermainkan sosok jin sakti. Daud yang sering melamun dan merasa kesepian membuat jin tersebut senang berada di dekat Daud. Bahkan mereka membuat Daud seakan tidak bisa lepas dari mereka. Sedangkan ada 3 anak jin yang mengaku sebagai putra Daud. Namun sebenarnya itu hanyalah tipu daya, semata tujuannya agar supaya bisa memperbudak Daud. Dampaknya kini kondisi otak Daud terganggu akibat terlalu takut dengan mereka, yakni para jin. Pengobatan ini akan kulakukan secara bertahap, ucap Mbah Lan. Paman Hardi ikut saja dengan apapun yang dilakukan sang spiritualis. Yang terpenting adalah kesembuhan Daud. Di hari pertama pengobatan itu, Daud tidak lagi berteriak. Nampaknya ia sedikit lebih tenang. Dan untuk proses selanjutnya, maka Daud disuruh menginap di perguruan Mbah Lan. Jika keadaan memungkinkan, maka setiap waktu bisa dilakukan kembali tahap berikutnya. Paman Hardi menurut saja, dan ia pula yang akan menemani Daud. Teriakan Daud cukup keras di tengah malam itu. Disusul kemudian terdengar suara lonceng dan kereta di sekeliling padepokan Mbah Lan. Aura rumah tersebut langsung menjadi panas dan pengap. Mbah Lan yang sudah bersiaga mempersiapkan media yang akan digunakan. Dengan ilmu kedigdayaan khusus, Mbah Lan langsung mengendalikan keadaan. Hawa semakin sesak dan panas. Bagi orang awam seperti Paman Hardi, benar-benar merasakan hal yang tidak biasa dalam dirinya. Mbah Lan menyuruh Paman Hardi agar tidak termenung, karena bangsa jin akan sangat mudah masuk jika manusia mempunyai rasa takut terhadap mereka. Terlebih bila termenung dan pikiran kosong, mereka sangat menyukai itu. Mbah Lan pun memberikan amalan wirid untuk Paman Hardi agar pikirannya terfokus. Terlihat Daud badannya lemas, gemetar, dan sekujur tubuhnya dingin. Mbah Lan langsung menutup mata sambil memegang media ajimat di tangannya. Dan beliau sudah masuk ke alam lain, memenuhi tantangan para jin jahat, yaitu sepasukan jin yang disuruh oleh sang ratu jin jelita. 1 bulan kemudian, lewat perantara Mbah Lan, akhirnya kondisi Daud membaik. Dan menurut beliau, lokasi villa juga sudah aman untuk didiami. Mbah Lan sudah melakukan kesepakatan dengan bangsa jin. Alam yang berseberangan, alangkah lebih baik jika tidak mengganggu satu dengan yang lain. Dan beliau berharap jelita maupun jin lain akan selalu mematuhi kesepakatan yang mereka buat, sehingga ketentraman juga akan dirasakan warga setempat. Suatu hari setelah selesai dengan urusan kerja yang terbengkalai, Daud langsung menuju padepokan Mbah Lan, sesuai yang dijanjikan oleh sang spiritualis. Hari ini Daud akan menghapus sengkolo dengan mandi ruah jodoh. Menurut Mbah Lan, setiap orang ditakdirkan memiliki jodoh masing-masing. Tapi ada kalanya, jodoh itu seperti sulit datang. Ada banyak faktor penghambat sulitnya mendapatkan pasangan.
Sebagian penghambat itu bisa berpengaruh dari diri sendiri atau gangguan-gangguan mistis. Daud merasa lebih tenang selama berkunjung dengan Mbah Lan. Ia berharap secepatnya akan memiliki pendamping hidup yang sejati. Ketika mandi sengkolo usai dilakukan, biarlah kenangan bersama Jelita menjadi kenangan buruk yang tidak bisa dilupakan. Yang terpenting sekarang adalah melakukan pertobatan dan selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itulah cerita yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah di cerita tersebut. Sekian dari saya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sekian dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.